Selamat sore, saya syuting sekarang jam 3 lebih 5 menit ya, tergantung Anda nonton jam berapa, jadi saya ucapkan selamat subuh, pagi, siang, sore, atau tergantung Anda nontonnya kapan. Kali ini saya akan menceritakan kisah aku ya, bukan nyenengin fans bola, nyenengin kisah aku yang lahir di Bandung, besar di kota Tasikmalaya dari kecil gitu kan, saya dari kecil ya, setelah lahir di Bandung langsung ke Tasik sampai usia SMA. Jadi saya masa kecil dihabiskan di Tasikmalaya untuk menikmati semua game-game inilah. Dari PS1 ya walaupun telat menikmatinya, tapi game paling memorable Marvel vs Capcom dan karakter favorit Spider-Man ya. Jadi pas PS1 rilis tuh saya belum lahir juga pastinya gitu kan sebagai Gen Z 2001. Jadi akhir-akhir juga pas PS2 rilis pun saya nggak main sih, awalnya kan beli tuh zaman-zaman punya PS3 rilis gitu. Itu pun ya hanya kado buat kakak saya, akhirnya jadi saya yang pakai juga. Game paling memorable Metropolis Mania 2 walaupun ada GTA San Andreas, ada Dynasty Warrior 6, Bully, Need for Speed sih saya main tapi di PC nggak tuh yang Underground 2 tuh. Berbarengan ada Game House juga, ada Pop Up Game, itu game saya di PC ya pada masanya. Dan kan yang lain mungkin ya mainnya PB, Ayo Dance atau Ninja Saga, Lost Saga, apa game online itu dulu saya nggak ngerti nggak tuh. Dari timeline itu beralih mengenal game mobile-nya tuh masih yang Angry Bird, Clash of Clans gitu kan, Bombi itu agak baru dikit ya. Subway Surf, Temple Run, Fruit Ninja yang gitu-gitu dulu, nggak tuh Jetpack Joyride. Baru kayaknya tuh mengenal game online tuh Paladin ya di PC. Game online secara keseluruhan walaupun udah ada cewek tapi nggak se-online itu gitu. Dari Paladin ini alias Overwatch versi gratis karena kan Overwatch mahal ya. Saya belinya ini gratis juga. Baru kebuka beberapa game online lah. Akhirnya kan merasakan PB tapi bukan di masa awal-awal game school ya. Udah ditanganin Garena juga. Mengenal Pokemon Go juga kan tren ya. Kalau dipertemukan Pokemon setiap timeline tuh. Zaman kecil aja punya Game Boy itu ada Pokemon juga. Yang pasti Mario Bros ya IP-nya Nintendo gitu kan. Zelda juga. Baru mengenal sebelum ROS mengenal Free Fire dulu dengan brandingan tuh dulu PUBG versi mobile gitu kan, dulu belum ada tuh PUBG mobile tuh, jadi main PUBG bisa di HP rupanya. Free Fire dengan map masih 25 orang, mapnya masih seperempat, belum full seperti sekarang itu, belum, karena kan udah ada 2 atau 3 atau lebih, dulu masih satu map dan masih seperempat. Burik mah iya, dahnya tuh ditambah, apa belum diakuisisi Garena tuh, masih indie gitu lah. Akhirnya di ini Garena, pas mau ini Garena saya sempat main sebentar udah gitu. Udah ini tren MOBA ya, sebelum Battle Royale juga ikutan, tapi lebih ke kubu AoV saya, bukan kubu MLBB, walaupun udahnya main juga sebentar. Sama ini juga pernah nyobain tuh dulu Vainglory juga ya, main di iPad sesekali. Kalau yang di PC tuh sempat sesekali nyoba tuh League of Legends doang gitu. Di timeline itu juga saya mengenal Smackdown ya, dari WWE Immortal. Nah dari situ saya mengenal, akhirnya beli Smackdown versus Raw, dan akhirnya di PC, di PS4 saya juga dibeliin WWE, terutama di PC dulu sih ya. Dari WWE 16 sampai yang sekarang yang terbaru juga ya, 26 gitu. Dulu tuh mentok masih di era sampai 2K19 atau 20 gitu. Sempat jeda akhirnya beli lagi. Nah, kalau di permainan justru ya ada game-game arcade ini yang ada kartunya ya, Animal Kaiser. Sebelumnya tuh Dinosaurus King dulu, Musik King. Ini kan buat yang cewek, apa saya suka Love and Berry ya. Baru dari sini Dinosaurus King ke Dino Duel ke Animal Kaiser, baru ke Mythical Lord. Kalau mainan rakyat nggak, kelereng iya main. Itu kalau yang pakai arenanya yang lingkaran itu saya nggak ngerti tuh. Kalau kelereng yang kayak di kampung-kampung mah saya main ngerti, tapi kalau yang pakai arena itu yang kayak puzzle itu saya nggak ngerti tuh. Yang di kampung-kampung juga nggak relate deh. Dan stick es krim main, apalagi memorable tuh yang nganterin bekal saya tuh mbak saya tuh ya suka bawa juga, jualan juga, sampai tukang mainan iri lah, kenapa yang dia yang lebih laku daripada si mamang mainan, akhirnya ngamuk cenah mah. Nah timelinenya tuh itu ya, ditambah di tukang mainan tuh sebelum stick juga era-era kartu ya, Yu-Gi-Oh tapi kayaknya nggak ori deh sepertinya ya. Pokemonnya juga kayaknya nggak ori deh, tapi saya pernah punya yang ori pasti harusnya ya, pernah soalnya pas ke Bandung tuh ke toko mainan tuh beli ke multi, saya kalau nggak salah ya udah pasti ori lah itu mah. Zaman SD juga terpapar ya Nerf juga, mainan sepeda-sepeda nih komplek ya, sama ini sih paling scam ya. Beli tukang mainan tuh yang kayak gini ya, stiker koleksi, kalau udah berapa album bisa ditukar apa. Paling mewah itu kalau udah 4 sampai 5 album tuh bisa PS2, PS3 atau konsol, walaupun ada yang KW-nya PS ya, Polystation lah. Mainan-mainan keren lah. Kalau satu album tuh ada bola, ada mainan surikan-surikanan, ada jersey Persija nggak tuh, sama bola sepak gitu lah. Kalau 2 atau 3 tuh ada konsol tapi yang versi apa ya, Game Boy yang KW tapi sama ada apa lagi gitu. Beyblade juga terpapar ya, Beyblade yang lama Takara Tomy-nya tuh yang Metal Fusion gitu. Lego juga sesuai yang digambar, Ninjago. Kalau Tomika tuh pas liburan ke Jepang terpaparnya tuh. Sebelumnya paling Hot Wheel doang gitu. Nah, sebelum sampai sekarang senang bola pun dulu dari suguhin bola hidup saya tuh. Piala Dunia 2010, AFF 2010 ya Bang Irfan Bahdim. Sebelumnya kayaknya pernah merasakan Ronaldo Wasis sebentar, yang pasti Madun masih futsal belum yang bola sepak tuh. Sampai 2 season kalau nggak salah saya tuh. Season yang kedua tuh nggak full tuh karena ada gengsi kayak apaan sih. Tenang tenang dari langit iya, Irfan Bahdim, Kim Jeffrey Kurniawan, Persema Malang atau rupanya tuh ada ya kan, dulu mata paparnya Arema ya. Garuda di dadaku iya. Sama lagunya juga dong, Shaolin Soccer. Dulu saya SMP mengenal kartu bola itu si Match Attack itu lah. Sampai akhirnya sekarang beli lagi untuk nostalgia ya, seperti ini nih. Ini tuh Johart ya. Yang seri 13 14 nggak tuh. Kalau musik tuh pasti band-band Indonesia saya tuh masuknya tuh. Dari Mustika atau Nagaswara, label-label itu. Kangen Band, Wali. Kangen Band kurang lebih ke Wali, The Massive ya.
Jacoustic juga, Andre and the Backbone, Yovie and Nuno juga. Baru ke yang musik barat dulu nih, yang Bruno Mars, Katy Perry nggak tuh. Itu beli di Gramet, saya punya kaset orinya 35 atau 40 ribu gitu. Dari situ mengenal lagu barat gitu kan. Dari yang On the Floor, tren-tren R&B itu, Avicii itu walaupun dia EDM tapi ya dia masuk ke timelinenya R&B juga gitu di hidup saya tuh. Baru mengenalnya boybandan juga sih, ada Cowboy Junior, Smash, Cherry Bell, Seven Icon juga tuh. Baru ke R&B lagi mengenal Animalsnya Martin Garrix. Terjun ke EDM tuh dari lagu Faded dan Marshmello sih kayaknya yang bener-bener ya. Walaupun sebelumnya udah mengenal ada Z, ada Swedish House Mafia, Calvin Harris. Alessa juga udah terdengar di David Guetta ya, tetapi ya cuma sekedar gitu dan dari situ lebih mendalami lagi lah di usia SMA itu ya. Walaupun sempat ke NCS dulu, baru berapa sempat mengenal Monster Cat juga, sampai EDM in general, udah nggak peduli mau yang kubu mana, yang penting EDM. Dan di SMA juga terpapar lah musik viral Thailand yang Week Week atau yang Maling King Kong atau apalah itu. Nah dari situ akhirnya jadi kayaknya hampir ke unlock semua selera musik sih, hampir, cuman beberapa sih ada yang nggak masuk aja gitu. Kalau kuliner memang agak unik sih, yang pasti kuliner lokal lah ya, ada soto ayam yang kalau di sini tuh mungkin agak-agak santan gitu lah ya. Nasi tutuk oncom tuh sama pisang goreng kayak emang aneh bener ya. Sate Madura gitu kan, kuliner yang ada di lingkungan Tasik tuh. Ayam-ayaman tuh kebanyakan tuh yang McD ya, paling enak tuh. Dulu belum ada brand lokal yang ternama gitu, CFC tuh pernah masuk tapi ya zaman saya kecil nggak ada, adanya tuh zaman-zaman saya SMA tuh. Zupa Sup tuh kalau di sini tuh dulu langganan saya ada di resto gitu namanya La Kokos nggak tuh. Sama calamari itu favorit saya itu. Pisang keju juga tuh. Walaupun yang ikonik lagi pisang keju depan sekolah. 5 ribu atau 3 ribuan atau 2 ribu gitu kan. Cakwe mini tuh 1.000 2 ribuan. Kue cubit juga. Ada krepas mereknya Royal Crab nih. Untung di Google ada gambarnya ini. Boleh jujur sih ini lebih enak daripada yang di mall-mall itu ya, yang The Crab apa. Crunchy-nya rasanya tuh. Seingat saya harganya 7 ribu karena saya belinya dua, nggak tahu satunya antara 2 ribu 3.500-an lah. Biasanya rasa keju saya sukanya tuh. Pisang aroma tuh jarang jajan sih pisang aroma karena lebih lebih seringnya bikin di rumah justru. Sama kuliner lokal ya. Bukan lotek dulu, aku manggilnya masih pecel nggak tuh. Dan sebenarnya harusnya tuh lotek nggak tuh. Di skena China food ada ayam cabrokoli itu paling memorable nggak tuh. Muntahu tapi lebih ke ayam cabrokoli dulu nggak tuh. Berawal dari makan ayamnya doang sampai akhirnya senang semuanya ya. Kalau fast foodan kan McD dengan ayam dan spaghetti, cheeseburgernya. Kalau di KFC itu justru lebih ke rice box-nya nggak tuh, Oriental Bento sama yang Colonel Yakiniku nggak tuh. Sebelum Pizza Hut datang ada di Tasik kan dulu paling nitip ke orang tua ya, ke Bandung gitu kan. Kadang Ebi Furai juga sih, Hokben yang sebelum buka di Tasik tuh. Itu ikonik juga tuh. Kalau pizza tuh harus biasanya meat lover pakai pinggiran cheesy bite nggak tuh. Sama kalau kuliner ya ada Batagor, siomay. Siomay itu ikonik mungkin karena beli di depan rumah yang lewat. Kalau Batagor tuh karena jajannya ada merek Elizabeth di kota Tasik juga, terus ini tukang cendol sih. Tapi ada Batagornya enak sama es campurnya ya. Itu kuliner-kuliner saya zaman dulu tuh kayaknya lingkungannya tuh hampir itu aja, memang menggilai Indomie kuah gitu. Sekarang udah biasa aja gitu. Zaman kecil menggilai banget itu. Ini masa ke timeline kuliah ya, ini permainan saya tuh mengenal Knife Out. Valorant sesekali lah pas awal-awal, tapi emang kayaknya mental juga, ada game online lebih ke unlock juga ya. Game bola apa. Tren pandemi sepeda juga akhirnya saya bersepeda lagi lah ya. Ikutan tren-tren juga. Karena seneng Pokemon tuh ya, yang generasi awal-awal ya. Karena kan FOMO-nya tuh, wah ada Pokemon nih versi Indonesia nggak tuh. Di pertengahan 2022 gitu kan, Tech Deck juga main lagi. Seri terbaru entah nggak tahu awal saya ketemu ini lagi tuh gimana. Keuangan Meet itu kayaknya lingkungan temen di kampus juga, tapi ditambah pribadi juga sih. Karena akhirnya senang bola ya, jadi koleksi kartu bola lagi gitu. Tapi yang seri-seri agak baru dikit lah. Menurut pribadi hanya 2014, 15 sama 16 17. Oh, dipikir-pikir udah tua sih umur kartunya. Yang agak baru yang digambar ini yang seri 365 Panini ini. Baru lah saya mengenal bola sepak nih. Mengenal dari game FIFA 20 tapi di pertengahan juga, bukan pas pertama rilis ya. Mengenal game bola dari seri ini, main karir mode, menjatuh cinta ke ini, korban logo ya. Klub Belanda Heerenveen yang ada bunga teratai atau lope, ini saya nggak tahu nih. Daun teratai atau apalah. Saya suka aja logonya menarik, ditambah ya satu kampung dengan susu bendera gitu kan. Jersey juga pasti oke, karena semua brand kalau mau bikinin jersey buat klub ini pasti ya mereka agak ngalah dikit, desainnya nggak boleh boring ya. Bang-bang mah ya udah mainstream mah putih biru gitu, tapi kan harus ada lopenya, ini identitas klub gitu di FIFA 21. Lanjut lah saya mengenal bola itu. Awalnya masih pakai ini tapi baru seneng banget kali timbul rasa bosan, milih apa yang nggak sengaja geser-geser nemu Liga Inggris. Saya nggak tahu kalau Liga Inggris itu liga paling populer, paling cuan, paling hits lah. Liganya anak muda kali ya, generasi zaman now banget tuh, saya nggak tahu tuh. Nyari nemu Premier League mana nemunya si West Ham inilah. Akhirnya jadi jatuh cinta. Sampai seri-seri selanjutnya walaupun di era mungkin di era FIFA 23 24 lah saya terpapar tuh klub lain juga tuh. Timeline pakai game ya. Ada Dortmund, perwakilan Jermannya tuh pas Belanda tuh ya Heerenveen kan ada Tom Hay dan Nathan Chow juga gitu kan, di Italia itu tempat ke Napoli. Tapi ya mungkin nggak tahan lama ya, emang basicnya senengnya West Ham, jadi itu formalitas yang mungkin mencoba suka tapi jadinya kayak berpura-pura kayak numpang nama doang gitu, dan akhirnya emang tetap cinta di West Ham dan mau upgrade pasti tetap apa ya di Spanyol ya juga La Liga, di persimpangan antara Sociedad mungkin terpukau dengan mungkin nama ada Kubo sepantaran juga jago gitu kan, klubnya emang keren ya, tipe-tipe identitas mirip West Ham, banyak mengorbitkan pemain juga.
Tapi di persimpangan itu juga ada Real Betis gitu dengan Anthony, saya seneng tuh sama Mateus Das Santos ya, walaupun di Man United kurang gitu. Mungkin kayak di Ajax atau di Betis dia pas itu di klub-klub model gitu ya. Dari situ sempat nonton cuma sekedar ya mantau-mantau aja. Dan akhirnya beneran tuh kayak di West Ham sampai seri-seri game selanjutnya sampai eFootball juga jadi seneng ya walaupun cuma login saja ya. Nah inilah semenjak kuliah juga terpapar referensi kuliner baru tuh jadi olahan sapi jadi makin seneng lagi nggak tuh dulu biasa aja gitu. Kuliner Sumatera Barat juga jadi seneng-seneng apa dulu paling ayam pop doang gitu. Dulu mah gak suka telur dadar resto Padang tuh ngebayanginnya hambar aneh gitu tapi sekarang man seneng nggak tuh. Apalagi telur barendo yang ada di nasi kapau ya kan emang sejarahnya seperti itu yang saya pelajari tuh. Ada di nasi kapau. Dia mengenal menu bumbu kacang lainnya nggak tuh dulu kan paling lotek gitu-gitu doang. Kupat tahu pun paling bumbu kacang sama nasi gitu paling tahunya dikit sama kerupuk yang udah di banjur bumbu kacang jadi lembek itu kan gitu doang. Sekarang seneng tahu jadi seneng ketoprak juga. Jadi seneng sapi sama platter-platter ini ada fried chicken lokal ini jadi dengan adanya burger Bangor tuh jadi lumayan seneng burger juga gitu kan. Apalagi bercita-cita nyobain Aldi's Burger, sandwichnya Subway juga. Nasi goreng tuh entah kenapa di timeline kuliah tuh paling spesial gitu. Ditambah di dekat kosan ada nasi goreng terenak juga menurut saya. Selama di Tasik ya sebelumnya tuh makan nasi goreng oke, yang di Chinese food enak tapi ya udah gitu. Di Tasik ada merek Samudra juga oke, tapi mungkin awalnya jadi bener-bener maniak atau makanya tadi di timeline sebelumnya nggak ada karena pas kuliah lah kayaknya mengukuhkan diri dengan nasi goreng itulah. Nah, selera musik pun bertambah nih, jadi seneng ditambah kan trennya musik timur juga, terpaparnya ada di Desa gitu kan naik-naik pas pandemi juga kan ada seneng musik elektromania turunan mungkin dari Fancot atau apalah itu musik-musik biasanya tuh koko-koko cici-cici tuh penikmatnya tuh pas saya perhatiin tuh kayaknya kalau di Indonesia ini pasarnya tuh antara Singkawang, Pontianak, Palembang, Bangka Belitung, mungkin Medan, Batam, sepertinya sih daerah-daerah sana tuh. Saya nggak tahu kalau di daerah lain juga ada penikmatnya ya. Mungkin Palembang juga masuk kali ya. Musik-musik bola ya, terutama sih soundtrack game bola seperti Dreaming, FIFA 15. Jadi seneng Retterby kembali karena soundtrack FIFA apa eFootball 16 ya. Kalau Sweet Disposition tuh karena vokalisnya orang Indonesia ditambah soundtrack PES 11 juga soundtrack lagu Pildun, lagu-lagu apa Euro juga jadi seneng kembali ditambah ada musik iring-iringan kan kayak di Prancis tuh banyak musisi-musisi bikin lagu tentang bola di Brazil. Sama ada yang collab sama media beIN Sport juga itu Chauke ya. Magic in the Air ada satunya lagi tuh Time Hours Live itu ya. Di pandemi juga jadi terpapar lagu negara tetangga ya Malaysia nggak tuh. Dan dari Malaysia ini tuh ada Sakura Band, Renget yang lagunya dibawain nama Niji juga yang hancur aku ya. Ada Eza Edmond. Mungkin yang bisa nyampe ke Indonesia tuh selain ini viral, yang versi barunya kan collab sama Vicky Prasetyo juga. Viralnya lagu Hutang juga yang Floor 88 ada budaya Jawanya juga. Sama ada dulu tuh Atmosfera Tak Tahu Malu nggak tuh. Itu juga viral tapi versi remix yang nyampe Indonesia tuh. Ini ke recall nggak tahu gimana ceritanya ya. Masuk aja lagu Thailand apalagi yang gaya gigi sama Sprite ini emang viral gitu kan. Ratusan juta view jadi mungkin hampir se Asia Tenggara hampir sebagian dunia tuh ya jadi melek wah ada ya dari situ ke papar lagu Thailandannya ada yang mahal yang ini ada remix Thailand apa yang video klip videonya tuh di kondangan gitu di sebuah desa di Thailand lagu pop Thailandannya yang R&B gini sih labelnya tuh hype trend tuh banyak yang keren ya Uji Bobby Sprite itu sendiri gaya gigi juga lumayan dari situ nyasar lagi nih oh ini kan emang viral lagu Vietnam yang Put On yang Kai Ceramic tuh emang viral banget lah karena lagu Indonesia juga ada yang viral ya remix TikTok itu apa yang I Love You itu kan ya lagu Distan juga gitu viral sampai ke Tiongkok ya yang diambilnya dari lagu Mandarin juga sih karena talent-talentnya nyasar ke lawas lah mungkin saat ini di lagu Sopana yang 220 juta view ini tuh kayaknya yang pakai kacamata ini yang apa yang bajunya biru ini sebelahnya si Sopana ini tuh kayaknya orang Thailand sepertinya abang-abang yang pakai kalung ini tuh orang Thailand sih walaupun saya nggak tahu juga benar orang Thailand atau orang Laos ya mungkin dari situ mungkin ada link di situnya jadi seneng lagu Laos tuh dari Thailand bisa ke Laos mungkin karena abang-abang yang baju turtleneck biru tua itu sih dari situ nemu akhirnya nyiapin lagu Laos lagi nemu sinut daunya inilah akhirnya ketemu si lagu ini yang kayak sama basic inilah ditambah ini lagu tuh menarik yang sinut apa Sopana ini mukanya yang satu mukanya mirip komedian Indonesia dari Sunandar tolong gitu aduh itu sih ikonik banget ya dari situ lah kisah-kisah aku thank you for watching terima kasih sudah mendengarkan cerita perjalanan hidup aku selera-selera aku mudah-mudahan anda betah maaf kalau kepanjangan atau belibet thank you for watching see ya